Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk para guru Indonesia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, saat pembelajaran berlangsung, Hilma nampak terlihat kurang semangat. Ia sempat beberapa kali menguap dan meletakkan kepalanya di atas meja. Hilma, apakah hari ini kamu kurang sehat? Dari pagi ibu perhatikan kamu kurang semangat dalam pembelajaran. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya Bu, tadi malam saya bermain Free Fire sampai jam 12 malam. Wah, pasti mengasihkan sekali ya. Kapan-kapan kita main bareng. Ibu juga suka permainan itu. Wow, iya Pak Bu. Baik Bu, kapan-kapan kita mabar ya. Oke, kadang ibu juga merasa jenuh karena pekerjaan dan ingin relax. Ibu sesekali memanfaatkan handphone untuk bermain game, tetapi ibu juga harus tahu waktu. Apa kamu ingat dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat saat di awal pembelajaran? Ya Bu, saya ingat bahwa kesepakatan kelas kita harus disiplin dan bertanggung jawab saat di kelas maupun lingkungan. Benar sekali, Hilma. Coba sekarang, jika kamu kurang semangat dalam belajar, apakah kamu lakukan itu baik ketika dilakukan saat proses pembelajaran dalam kelas? Tidak baik Bu. Benar sekali. Lalu, apa yang akan kamu lakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali? Saya akan mengurangi waktu bermain dan menggunakan HP secara bijak supaya bisa tidur tepat waktu. Baiklah, ibu yakin Hilma pasti bisa. Semoga Hilma semakin bisa menghargai waktu serta keyakinan kelas yang kita buat bisa kamu yakini sehingga tidak terulang kembali kejadian tersebut. Semangat Hilma! Kasus kedua, setelah waktu istirahat pertama selesai, guru memasuki kelas untuk memulai jam pembelajaran berikutnya. Proses pembelajaran sudah berlangsung 10 menit, namun Rinda makan secara sembunyi-sembunyi. Rinda sudah istirahat? Bekal makan siang sudah dihabiskan? Sudah Bu, bekal juga sudah dihabiskan. Oke, kira-kira Rinda tahu tidak sekarang ibu ajak ngobrol karena apa? Karena saya tadi makan siang saat jam pelajaran di kelas. Ya, betul sekali. Tadi Rinda makan di kelas ya saat jam pelajaran. Rinda, apakah tadi pagi sarapan sebelum berangkat sekolah? Ya Bu, tadi saya juga sarapan sebelum berangkat ke sekolah karena harus istirahat dan istirahat. Gitu. Rinda tadi malam tidur jam berapa? Ya Bu, tadi malam saya tidur jam 9 dan tidur jam setengah 6. Lalu tadi saat jam istirahat pertama, Rinda jajan dan makan snack tidak? Kira-kira
Kalau makan di kelas saat jam pelajaran itu sesuai kesepakatan kita atau tidak? Sesuai kesepakatan guru pada liburan sepakat boleh minum saat jam pelajaran. Nah, itu Rinda paham. Sebenarnya makan makanan itu bukan manusia loh. Guru kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk makan. Oke, di sini guru tidak akan menyalahkan Rinda dan menghukum Rinda. Namun, kita cari solusi bersama supaya Rinda tidak makan di kelas saat jam pelajaran lagi. Kira-kira bagaimana supaya itu tidak terjadi? Jadi Bu, saya sebenarnya baru lebih awal supaya bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Baik, guru ingin Rinda menjadi anak yang bertanggung jawab dan menghargai kesepakatan serta taat pada peraturan yang sudah dibuat bersama. Pasti Rinda bisa, oke? Yuk, kita tos dulu. Mulai besok akan berubah ya, tidak makan di kelas lagi saat jam pelajaran. Oke, siap. Terima kasih Rinda. Perkenalkan, saya Hilma. Saya merasa senang sekali dapat berdiskusi dengan guru mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun saya salah, guru tidak pernah menghukum dan memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Sebagai murid, saya harus belajar menghargai waktu dan mengatur waktu secara bijak. Perkenalkan, nama saya Kladunda dari SD Negeri Nosen. Saya senang sekali Bulan mengajak saya untuk mencari solusi mengenai kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu makan di kelas. Meskipun saya salah, guru tidak menghukum dan memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Sebagai murid, saya harus bertanggung jawab dan menghargai kesempatan yang sudah dibuat bersama saat awal kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Mari menjadi guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. CGP Angkatan 10, pantang mengeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.